Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika wajib hari ini kita sudah masuk di bab baru. Judulnya adalah transformasi geometri. Transformasi geometri yang pertama yaitu tentang translasi atau nama lainnya adalah pergeseran. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Sedangkan transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal yaitu x, y menuju ke posisi lain yaitu x aksen, y aksen. X aksen, y aksen ini biasanya disebut dengan bayangannya. Jadi jika x, y itu adalah posisi awal, maka x aksen, y aksen ini adalah bayangannya. Transformasi geometri mencakup 4 hal. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi. Baik, yang pertama kita pelajari dulu tentang translasi atau pergeseran. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Biasanya translasi dinyatakan dengan T sama dengan AB, di mana A adalah jarak dan arah perpindahan secara horizontal pada sumbu X. Jadi, maksudnya adalah nilai A ini jika nanti A-nya positif, A tadi adalah jarak dan arah perpindahan pada sumbu X. Sehingga jika A-nya ini bernilai positif, maka arah A itu mengikuti sumbu X positif yaitu ke arah kanan. Sedangkan jika nilai A di sini negatif, maka nanti arahnya akan mengikuti arah sumbu X negatif yaitu ke arah kiri. Kemudian B adalah jarak dan arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y. Maksudnya adalah jika B ini nilainya adalah positif, maka nanti arah pergeserannya mengikuti arah sumbu Y positif yaitu ke atas. Sedangkan jika nilai B di sini negatif, maka arah pergeserannya akan mengikuti arah sumbu Y negatif yaitu ke bawah. Misalkan ada titik A, titik A-nya adalah x, y, akan ditranslasikan oleh T sama dengan AB. Maka nanti akan diperoleh suatu bayangan yaitu titik A aksen, titiknya adalah x aksen, y aksen. Untuk mencari titik A aksen diperoleh dengan cara titik asalnya yaitu titik A, x, y ditranslasikan oleh AB sehingga nanti akan diperoleh titik A aksen yaitu x aksen, y aksen. Jika kita menggunakan konsep matriks x aksen, y aksen untuk translasi, rumusnya adalah XY ditambah AB. XY ini adalah titik asalnya, kemudian AB ini adalah translasinya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan menggunakan penjumlahan matriks, akan diperoleh X aksen sama dengan X tambah A, kemudian Y aksen sama dengan Y tambah B. Ini adalah rumus dari translasi. Sekarang kita akan coba membuat bayangan titik A pada bidang koordinat. Anggaplah titik A, x, y itu berada di sini. Kemudian kita translasikan oleh T sama dengan AB. Dimulai dari A-nya dulu.
Kita misalkan nilai A di sini positif. Tadi di atas disebutkan bahwa jika A-nya positif, maka arah pergeserannya akan mengikuti sumbu X positif. Sehingga jika ini A-nya bernilai positif, titik A ini akan bergeser ke arah kanan. Ini adalah besaran untuk A-nya. Dia bergeser ke arah kanan mengikuti sumbu X positif. Kemudian B, ini kita misalkan juga B-nya bernilai positif. Tadi di atas disebutkan bahwa jika B-nya positif, maka arahnya mengikuti sumbu Y positif, yaitu ke atas. Jadi, dari titik A, ini tadi bergeser sebesar A kecil ke arah kanan, kemudian dia akan bergeser lagi ke arah atas sebesar B, sehingga titik A aksen atau bayangan dari titik A berada di sebelah sini. Jadi dari titik A ini, setelah ditranslasikan oleh AB, dia akan bergeser dan diperoleh titik A aksennya berada di sini. Untuk lebih memahami tentang translasi, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik 5,-2 jika ditranslasikan oleh T sama dengan min 46. Untuk mencari bayangannya, kita menggunakan rumus translasi X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. XY ini adalah titik asalnya, jadi ini ya. Kemudian AB ini adalah translasinya. Tinggal kita masukkan angkanya. XY-nya adalah 5-2 ditambah dengan AB-nya adalah min 46. Setelah ini tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah dengan min 4, yang di bawah min 2 ditambah 6. Hasilnya akan diperoleh X aksennya adalah 1 dan Y aksennya adalah 4. Ini adalah bayangan titik yang diperoleh jika kita menggunakan rumus translasi. Sekarang kita akan mencoba membuat bayangan titiknya pada bidang koordinat. Di soal tadi disebutkan bahwa titiknya adalah 5,-2. 5,-2 letaknya ada di sini. Kita misalkan titik ini namanya adalah titik A. Titik A ini ditranslasikan oleh min 46. Kita mulai dari yang atas dulu, min 4. Lihat di sini ada tanda negatif. Jadi, karena tandanya negatif, maka ini mengikuti arah sumbu X yang negatif, yaitu ke arah kiri. Dari titik A, kita bergeser ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Jadi dari titik A ini, kita bergeser ke arah kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti sampai di sini. Kemudian lanjut yang di bawah, angkanya adalah 6. Yang di bawah ini adalah arah untuk sumbu Y. Karena nilainya positif, maka kita mengikuti sumbu Y yang positif, yaitu ke atas. Jadi dari sini kita bergeser ke atas sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini, ini adalah titik A aksennya atau bayangan dari titik A. Jika kita baca titik bayangannya ini, titik ini nilainya adalah 1,4. Sama seperti yang di jawaban sebelumnya waktu kita menggunakan rumus translasi. Sehingga kesimpulannya adalah koordinat bayangan titik A oleh translasi min 46 hasilnya adalah 1,4. Sekarang untuk contoh yang kedua, kita akan mencari bayangan sebuah garis. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X min 5 oleh translasi T sama dengan 23.
Masih menggunakan rumus translasi, mencari X aksen Y aksen, rumusnya adalah XY ditambah AB. Bedanya contoh pertama dengan contoh kedua ini adalah, di contoh pertama tadi, kita mencari bayangan sebuah titik. Sedangkan di contoh kedua, kita mencari bayangan sebuah garis. Jika di contoh pertama, nilai XY ini adalah titik asalnya, untuk yang contoh kedua, di sini tidak ada titik. Jadi, XY kita tetap tuliskan XY saja karena tidak ada titik di sini, hanya ada garis saja. Jadi ini tetap tuliskan XY saja. Kemudian ditambah dengan ini adalah translasinya. 2, 3. Kita tuliskan 2, 3 di sini. Setelah itu tinggal kita tambahkan X tambah 2 yang di bawah Y tambah 3. Bentuk ini tidak bisa kita jumlahkan lagi ya, jadi tetap seperti ini saja. Dari kesamaan matriks di atas, diperoleh bentuk yang pertama, X aksen sama dengan X tambah 2. Ini X aksen sama dengan X tambah 2. Kita akan mencari X-nya. Yang kita perlukan adalah nilai X-nya. Untuk mencari X, maka angka 2 kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi X sama dengan X aksen dikurangi 2. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, Y aksen sama dengan Y tambah 3. Ini ya, Y aksen sama dengan Y tambah 3. Ini kita hanya mencari Y-nya juga. Jadi, untuk mencari nilai Y, 3 kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Setelah diperoleh dua persamaan ini, kita substitusikan kedua persamaan ini ke garis yang di soal tadi. Jadi Y ini nanti kita ganti dengan bentuk ini, kemudian X kita ganti dengan bentuk yang ini. Sehingga Y aksen dikurangi 3 sama dengan 2, X-nya kita ganti yang ini, X aksen dikurangi 2, min 5-nya tetap. Kemudian min 3 kita pindahkan ke ruas kanan, yang di sebelah kiri tinggal Y aksen, sama dengan ini kita kalikan masuk ke dalam, 2X aksen, ini min 4, min 5-nya tetap, plus 3, ini tadi diperoleh dari min 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Setelah itu tinggal kita hitung, Y aksen sama dengan 2X aksen dikurangi hasil dari ini adalah 6. Jadi, bayangan garis tersebut oleh translasi 23, hasil bayangannya adalah sebuah garis yaitu Y aksen sama dengan 2X aksen dikurangi 6. Ini adalah bayangan garisnya. Sekian pembahasan kita hari ini tentang translasi atau pergeseran. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.